Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah syukur lama banget sahabat subscriber Pak channel yang baik hati dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya. Saat ini saya sedang berada di sebuah warung, di mana warung ini sangat strategis sekali untuk kita ngiuhan ya. Gitu kalau bahasa Jermannya itu kan ya. Marketable lah. Marketable. Sekarang kita sedang di perjalanan menuju ke Indonesia bagian Bunder. Tetapi saat kemarin kita merencanakan ke sana nggak kebayang akan berhenti di sini ya. Iya betul. Ngopi di sini. Tapi inilah yang namanya sesuatu yang tidak direncanakan tapi indah gitu. Nah, sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, saya sudah ditemani oleh rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita. Ada Bapak Duen. Nah, jadi begini sahabat semuanya terkait dengan maraknya ormas ya, dimana Kang Deddy Mulyadi geram sekali dengan ormas yang selama ini terkesan memberikan arogan meriweuhkan masyarakat seperti itu. Nah, jadi kemarin sudah kita lihat di video yang namanya Kang Deddy Mulyadi, beliau memberikan statement, saya tidak akan takut dengan siapapun, yang pasti saya ingin mengurus warga masyarakat Jawa Barat dan saya tidak akan takut dengan ancaman siapapun. Nah, seperti itu. Nah, seperti begini bahasa-bahasa Kang Deddy. Enggak lah. Saya terus. Ya, buktinya kemarin saya datangin ke Kampung Preman, ke Depok. Artinya saya tuh nggak akan terpengaruh oleh ancaman siapapun. Saya akan terus tegak lurus, bekerja, kemudian menurunkan atau bila perlu Jawa Barat zero premanisme. Nah, seperti itu sahabat semuanya ya. Nah, di samping kanan saya sekarang sudah ada pimpinan pondok pesantren dan Kang Duen. Beliau sangat paham sekali karena beliau juga ternyata notabene beliau itu salah satu pengurus daripada para preman. Pengasuh. Nah, ini terkait dengan adanya fenomena seperti ini bagaimana menurut Kang Duen? Silakan. Ya, makasih Bang Haji ya. Jadi menurut sudut pandang apa yang saya dapat adalah, jadi di masa-masa sekarang itu adalah sebuah masa di mana kebebasan itu mungkin sudah mulai tanpa batas. Artinya ini sangat berpengaruh kepada setiap individu atau seseorang, sehingga seolah-olah bahwa semua memiliki hak dan memiliki keinginan yang sama untuk mengeluarkan segala bentuk pendapat dan eksistensinya. Jadi sehingga mungkin ada di antara mereka yang keluar atau kebablasan untuk mengeksplorasikan sebuah pendapat dan gagasan-gagasannya. Tapi hal ini mungkin kita tidak perlu dan tidak harus mendiskreditkan sebuah fenomena yang sekarang yang sedang terjadi dengan maraknya ormas-ormas yang mungkin pada saat ini begitu luar biasanya. Karena pada saat ini ormas-ormas itu bermunculan pun ya mungkin karena banyak hal yang terlibat juga. Mereka dengan mudah untuk mendapatkan izin, surat-surat, dokumen-dokumen, sehingga mampu mereka mohon maaf dengan dasar bahwa mereka pun ormas tersebut sudah memiliki izin resmi dari pemerintah itu sendiri. Makanya di sini kita kembali lagi ya, mungkin pemerintah sendiri di sini ya mohon maaf agak ikut juga nih di sini, terlibat juga mempermudah mengeluarkan sebuah izin ke ormas tanpa adanya evaluasi, tanpa adanya analisa atau survei-survei yang harus dilakukan oleh pihak lembaga terkait yang mengeluarkan izin tersebut. Mungkin itu Bang Haji. Nah, yang jadi pertanyaan, ormas itu kan di dalam undang-undang ormas bahwa warga negara Indonesia diperbolehkan untuk berserikat dan lain sebagainya kan, seperti itu. Dan ormas ini dilindungi oleh undang-undang. Hanya saja mungkin ada beberapa oknum dari ormas atau anggota ormas tersebut yang merasa arogan. Nah, untuk pimpinan ormas ini kepada anggota yang arogan itu harusnya ada tindakan seperti apa, Pak? Apakah tindakan hukum atau tindakan pemecatan atau seperti apa? Karena anggota ini, oknum ormas ini yang sering memberikan kesan meresahkan di masyarakat.
pengamatan saya, jadi memang seharusnya ormas itu sendiri harus jelas dari anggaran dasar rumah tangganya. Dia harus memiliki fakta integritas yang jelas terkait aturan main atau aturan hukum dan efek-efek hukum bagi para anggota-anggota itu sendiri. Yang kami lihat pada saat ini adalah ketika salah satu ormas melakukan perekrutan orang-orang massa untuk menjadi anggotanya, cukup dikasih seragam, kemudian dikasih kartu tanda anggota, kemudian dia sudah sah menjadi anggota ormas tanpa adanya edukasi, tanpa adanya binaan yang jelas dari ormas itu sendiri. Saya yakin lah ormas-ormas yang didirikan di atas, saya yakin semuanya bagus, tapi mungkin karena terlalu berlevel ke bawah, sehingga yang di bawah itu dari hulu sampai ke hilirnya tidak penuh dan tidak rata dalam penyampaian sebuah binaan dan edukasi serta wawasan untuk mereka. Sehingga biasanya yang saya lihat itu adalah yang rame dan rese-rese itu ada yang ada di bawah-bawah yang tidak paham tentang aturan main masuk ke dalam satu ormas itu sendiri, gitu mungkin Pak Haji. Berarti ya yang pertama yang bisa saya garis bawahi, apa yang disampaikan panjenengan barusan, berarti harus ada edukasi ya. Harus ada edukasi, dan anggota ormas itu harus paham dengan ADART sendiri kan gitu. Jangan sampai melampaui ADART kan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misal keluar daripada ADART, anggota melanggar misal dan lain sebagainya, itu seperti apa? Ya, memang harus dalam suatu organisasi tertentu ada yang namanya punishment. Punishment itu apabila ada salah satu anggota ormas atau anggota organisasi apapun melakukan sebuah pelanggaran, di situ harus ada namanya punishment. Ada surat peringatan, ada punishment, ada hukuman, sehingga anggota ormas tidak seenaknya atau anggota organisasi tidak seenaknya melakukan sebuah kegiatan. Mereka melakukan seperti itu wajar karena mungkin saya katakan tadi, mereka tidak teredukasi secara menyeluruh. Karena mereka hanya dapat seragam, dapat kartu anggota, sudah terlihat keren, udah gitu kan. Mereka hanya mengikuti inangnya saja atau mengikuti leadernya saja. Jadi ya seharusnya harus ada edukasi, harus ada pendidikan bahwa anggota ormas kita itu sebutnya sisi positifnya sangat banyak dan sangat bagus. Betul. Ya, sangat bagus. Itu kalau begitu sepakat saya. Gimana menurut Itu bisa lebih bermanfaat nanti untuk kegiatan di masyarakat malah itu kan. Iya, Itu Pak. Setuju sekali saya. Jadi gini, kalau menurut saya sebagai pimpinan pesantren gini, jadi betul sekali yang dikatakan oleh Bung Duen tadi, bahwa harus pimpinan-pimpinan ormas itu harus memberikan edukasi yang jelas pada anggotanya, dan sebaiknya pimpinan-pimpinan ormas itu harus bersinergi juga dengan para pimpinan pesantren gitu kan. Jadi supaya anggotanya itu dibina dan dididik perihal tentang agama itu. Mungkin tambahan dari saya. Jadi supaya anggota-anggota yang di bawah itu tahu juga tentang aturan agama, bukan hanya aturan yang di ADART di ormas itu sendiri. Itu mungkin nambahin sedikit. Nah, baiklah. Nah, itu memang sahabat semuanya memang seperti itu adanya sih, yang namanya ormas itu di mana-mana terkesan memberikan apa ya di masyarakat itu. Nah, terus Pak Bang Duen, ini gimana pesan untuk gubernur kita nih, Kang Deddy Mulyadi, karena sekarang lagi banyak sekali yang nyerang nih tentang masalah apa namanya ormas ini, gimana harus bagaimana sikap sebagai seorang gubernur? Iya, kalau saya melihat dari sisi positif ya, ketika seorang pemimpin tanpa ada serangan, tanpa ada intimidasi, tanpa ada tekanan, pemimpin akan sangat kurang berkualitas. Tapi ketika pemimpin ini banyak tekanan, banyak intimidasi, bahkan ancaman-ancaman, bahkan ekstrimnya sampai ke ancaman pembunuhan, ini akan memperlihatkan kualitas seorang pemimpin kita itu sendiri. Ini akan diperlihatkan ya, bagaimana cara pemimpin ini mengatasi sebuah masalah yang memang selama ini menjadi dilematik untuk siapapun, karena pada saat ini adalah memang seperti itu. Ada mungkin pesaing-pesaing ya, ada pesaing, ada kompetitor yang memang yang dihadapi oleh pemimpin kita yang sekarang. Dan dari sudut pandang saya pribadi, untuk Kang Deddy ini sangat luar biasa. Beliau merakyat tapi tegas ya, sehingga saya melihat sisi positif bahwa Kang KDM ini KDM ya, saya yakin beliau mampu bisa mengatasi hal-hal yang seperti ini, baik itu secara pendekatan secara emosional, pendekatan profesional, bahkan mungkin bisa saja pendekatan melalui
kultur budaya yang ada di Sunda ya, yang ada di kita ini. Karena berbeda, orang-orang Sunda di sini kan lebih senang dengan pendekatan secara kekeluargaan, dengan cara yang lebih syahdu, dengan lebih indah lah, berbeda seperti dengan mungkin beberapa wilayah lain mungkin seperti itu. Gitu mungkin. Ya, baiklah seperti itu sahabat semuanya. Jadi bisa saya tambahkan pesan untuk Bapak Aing ya, Gubernur Jawa Barat, tidak usah takutlah dengan yang namanya ormas itu kan. Kalau memang ormas membantu dan bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, itu kan lebih baik ya, lebih bagus. Tapi kalau memang ormas yang sudah melanggar hukum, ya itu kan ada ranahnya ya, seperti itu. Jadi jangan sampai ormas itu seakan-akan dia jadi garda terdepan dalam pembangunan di Jawa Barat. Saya pikir nggak seperti itu, karena regulasi di Jawa Barat, kebijakan di Jawa Barat itu sudah betul-betul diperhitungkan oleh gubernur kita ya. Jadi ya seperti itulah. Yang paling pasti kalau memang ormas cinta terhadap rakyat Jawa Barat, bantulah pemerintah, minimal jangan bikin resah lah kayak gitu ya. Seperti itu kan ya. Ya jangan bikin resah aja. Bisa kalau ada yang hajatan bantu, kalau ada yang meninggal ya bantu juga, gitu kan. Baik sahabat semuanya, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Kebetulan ini hujan sudah turun, dan insya Allah kita akan jumpa lagi di waktu dan segmen yang sama. Terima kasih banyak. Selalu dukung Paha Channel supaya bisa menyajikan berbagai video-video yang positif, yang edukasi untuk sahabat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.